Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruhnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat malam ini, tidak kurang satu apapun. Jadi walaupun Bapak Ibu hadir di sini tidak membuka kamera, saya berharap Bapak Ibu yang ada di sini bisa menyimak dengan baik ya, walaupun di tengah-tengah kesibukan. Saya yakin Bapak Ibu malam ini ada yang sedang berkegiatan lain, ada yang sedang mengurus anak ya, jadi ada yang bersama dengan suami pasangannya masing-masing ya. Tapi Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Nah, kalau misalnya ternyata Bapak Ibu tidak bisa menyimak dengan baik, pertemuan ini sudah kita record, jadi nanti akan kita bagikan linknya. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan bismillah, pertemuan hari kedua Canva Cetar Kelas, di mana Bapak Ibu berharap kami semuanya nanti akan menjadi guru-guru yang cetar, cerdas, pintar, berkarakter, ya, yang bisa mewujudkan merdeka belajar dengan Canva. Dengan apa? Dengan media-media yang tentu saja bisa Bapak Ibu manfaatkan, dibuat di Canva, ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat berbagai macam media di Canva, tentu saja kita harus paham ilmunya terlebih dahulu. Nah, malam ini kita akan membuat apa? Izin saya share screen ya, Bapak Ibu ya. Saya sudah bagikan juga tugas kelasnya di Google Classroom masing-masing. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat ada tugas hari kedua di Google Classroom-nya ya, yang belum boleh dicek kembali. Nah, tugas hari kedua itu apa? Yuk kita cek. Nah, ini dia tugas hari kedua, 21 Februari 2023. Kita akan belajar membuat Kanvatar. Nah, apa itu Kanvatar nanti ya? Mungkin sebagian sudah tahu nih Kanvatar itu yang seperti ini. Nah, yang kalau misalnya belum tahu nanti kita bahas sama-sama, kita pelajari sama-sama. Dan yang kedua, kita akan membuat karusel Instagram. Nah, jadi Bapak Ibu sedikit berbeda dengan Canva Edu atau Canva level 1. Di Canva level 2 atau Canva Cetar ini, kita berkolaborasi dengan berbagai aplikasi dan juga dengan beberapa media sosial. Salah satunya adalah Instagram, Bapak Ibu. Ya, jadi sebagai seorang guru, kita memiliki, bukan kewajiban sih ya, tapi kita berharap kita bisa mengikuti perkembangan zaman anak-anak kita dengan memiliki media sosial yang biasanya mereka itu lebih suka berada di situ daripada berada di situs-situs pendidikan, ya kan? Nah, sekarang kita manfaatkan media-media sosial tersebut untuk membuat bahan ajar kita. Jadi kita memasukkan bahan ajar ke dalamnya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah karusel, karusel Instagram, ya. Aduh Mbak Dona, saya bingung, saya nggak tahu. Kita bahas sama-sama Bapak Ibu, jangan takut. Malam ini kita akan pelajari satu persatu mulai dari cara membuat Kanvatar, apa itu Kanvatar, ya, bagaimana membuatnya, kemudian bagaimana mengaplikasikannya sebagai bahan pembelajaran, ya. Nah, ini dia Bapak Ibu kegiatan kita malam ini sampai nanti selesai. Izin saya sepertinya tidak baik-baik saja kameranya ya, jadi saya akan matikan kamera. Bapak Ibu bisa menyimak layar saya saja dan suara saya. Yang penting suara saya masih aman ya. Suara saya aman Bapak Ibu? Ataukah suara saya dari tadi tidak terdengar? Jelas. Jelas ya. Jelas. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa itu Kanvatar. Nah, ini dia contohnya. Saya buka terlebih dahulu. Oke, ini dia Bapak Ibu Kanvatar. Jadi Kanvatar itu adalah orangnya ini nih. Mbak Dona ini kan sudah ada di Canva sendiri, di elemen Canva. Nah, tapi sekarang kita bikin sendiri Bapak Ibu ya. Yang ini nih kita bikin sendiri nanti. Ini, kemudian ini juga. Jadi kalau misalnya ada, aduh Mbak Dona saya nggak pakai hijab, gimana? Nah, ini kita pakai yang nggak pakai hijab. Mbak Dona itu cewek semua, yang cowok gimana? Ini ada yang cowok. Ya, ini juga ada yang cowok. Ini kita bikin sendiri. Nah, juga ini yang cewek yang terakhir. Kemudian ini juga, dan ini ada yang pakai peci. Wes, ya kita bikin sendiri Bapak Ibu semuanya. Mulai dari Bapak Ibu yang
tidak paham sama sekali bagaimana membuatnya, sampai yang ini mah kecil bagi saya ya. Nah, itu kita belajar sama-sama. Untuk yang sudah paham, mari kita bersama-sama mengajarkan yang belum paham ya, yang sudah paham, yang belum paham sama sekali, yuk kita mulai dari awal. Itu adalah Kanvatar. Pengaplikasiannya untuk di mana Mbak Dona? Pengaplikasiannya tadi saya bilang adalah dalam bentuk karusel Instagram. Jadi Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu menuju ke Instagram saya. Instagram. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah berteman di sini dengan saya ya. Ada yang sudah berteman dengan saya, ada yang sudah follow saya. Bapak Ibu bisa melihat di bagian bawah-bawah sekali atau di bagian ketika saya ditandai ya, itu ada banyak sekali karusel Instagram. Nah, yang belum berteman dengan saya silakan, ini Instagram saya. Nah, ini dia. Ini adalah karusel Instagram. 5 tips agar hidup lebih hemat. Nah, ini nih Bapak Ibu yang kita buat. Jadi, kalau ini sih bukan ini ya. Kalau ini bukan materi. Nah, tapi ada bagian-bagiannya nanti materi. Kalau ini adalah tips. Nah, inilah karuselnya nih Bapak Ibu, nih si cewek cantik ini. Ya, kalau kita geser-geser, terus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini cewek, ini cowoknya nih tuh. Nah, kalau kita geser-geser seperti ini, itulah yang namanya karusel Instagram. Ini tips. Ada lagi yang lain, saya akan scroll lagi. 4 tes yang bisa dilakukan saat galau. Ini juga karusel Instagram. Kemudian sumber bunyi. Nah, ini dia nih materinya nih. Ini adalah materi pelajaran. Ya, sumber bunyi. Ini karuselnya gemoy banget ya, kayak saya lah pokoknya ya. Materi pelajaran. Ini adalah materinya, bunyi itu apa, macam-macam sumber bunyi, itu ada ditiup, dipetik, dipukul, digetarkan, digesek. Kemudian ini karuselnya, ini pengaplikasiannya ya. Dan terima kasih, ini bapak-bapaknya. Jadi ada berapa orang guru di sini? Ada 3 orang guru. 1, 2, 3. Ini dia, ya Bapak Ibu. Ini yang akan kita buat malam ini. Mbak Dona susah nggak? Nggak susah. Kita akan mulai dari awal. Ya, jadi Bapak Ibu, elemen apa saja yang dibutuhkan? Elemen yang dibutuhkan ada di sini, nih ya. Sudah dituliskan di sini apa-apa saja elemen yang dibutuhkan. Mbak Dona, saya mau ini, nanti saya bagikan di Google Classroom. Tapi karena Canva saya yang ini tim ya, timnya sudah ada tanda tulisan Canva seperti ini, watermark, artinya timnya ini nih sebenarnya sudah tidak di pendidikan lagi ya. Jadi ini akan saya pindahkan. Nah, ini juga berlaku, ilmu ini berlaku untuk Bapak Ibu yang punya tim lama, bahannya banyak di sana, desainnya banyak di sana, tapi timnya itu sudah tidak pendidikan, bagaimana caranya untuk memindahkan ke yang pendidikan. Ini tapi desain saya sendiri ya. Saya akan klik bagikan, kemudian hanya orang tertentu yang bisa akses, yang punya tautan ya. Nah, ini saya akan bagikan salin tautan, kemudian atau saya boleh juga pilih tautan template. Saya klik salin. Kemudian saya akan pindah ke Canva saya yang pendidikan. Saya punya banyak masih tim yang pendidikan ya. Tuh, yang pendidikan ada tulisannya pendidikan-pendidikan. Saya mungkin bisa masuk ke ini ya, ke link tim Canva IG aja. Saya buka lah, kemudian ini saya copy nih. Oh, pertama saya harus bergabung terlebih dahulu di Canva IG. Bapak Ibu yang Canva-nya belum pendidikan, Bapak Ibu cukup masuk dengan akun belajar.id, maka Canva-nya, akun pribadinya akan langsung bergabung dengan akun pendidikan. Untuk Bapak Ibu yang tidak punya akun belajar.id, silakan gunakan link ini ya. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Kang Dero, bahwa link ini adalah link sementara. Jadi kalau nanti suatu saat timnya akan menjadi gratis kembali, Bapak Ibu bisa lakukan hal seperti yang saya lakukan ini. Ya, jadi kita pindahkan desain kita ke tim kita yang sudah pendidikan. Nih ya, tapi kok lama banget saya bukanya. Di sini cepet.
Saya masuk ke kelas saya saja. Guru Canva IG nih ya. Nih, Guru Canva IG. Tadi Bapak Ibu ingat ya, saya copy link. Nah, sekarang saya paste link saya. Oke, kemudian saya enter. Gunakan template. Saya bikin gunakan template. Nah, sekarang desain saya yang tadi yang ada di Canva gratis sudah ada di Canva untuk pendidikan. Sudah tidak ada lagi tulisan Canva ya Bapak Ibu. Tuh, ini yang tadi, ini yang sekarang. Berbeda ya. Jadi enaknya pakai Canva untuk pendidikan itu. Nah, yang ini saya close. Oke, sekarang kita berada di sini. Nah, ini akan saya bagikan nanti kepada Bapak Ibu di di Google Classroom ya. Elemen-elemen yang dibutuhkan untuk membuat ini, yang ini. Nih, saya bisa klik bagikan, kemudian saya bisa klik template atau saya akan tautan hanya lihat, saya copy, salin ya, itu saya bagikan di Google Classroom. Jadi nanti ini bisa Bapak Ibu gunakan ya buat materi. Oke. Link elemen Canvatar. Elemen yang bisa digunakan untuk membuat Canvatar. Oke, saya posting. Oh, topiknya materi. Oke, sudah saya bagikan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini. Nah, sudah siap untuk memulai Bapak Ibu? Kita akan mulai dari pertama. Mbak Dona, bagaimana caranya kita membuat benda-bendanya ini, orang-orang ini berkumpul menjadi satu, ya. Nah, sekarang saya akan buka beranda baru. Bapak Ibu kita langsung praktek, jadi Bapak Ibu yang ada di sini juga bisa langsung mulai membuat. Mbak Dona, kalau misalnya saya pakai handphone gimana? Nggak apa-apa, bisa aja, nggak masalah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu gunakan laptop, itu lebih enak ya. Kenapa? Karena layarnya lebih besar, itu aja sih. Kalau handphone kan layarnya kecil. Sebentar ya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kita masuk ke buat desain. Kemudian kita pilih kiriman Instagram. Pertama klik buat desain, kemudian kita pilih kiriman Instagram ya. Kiriman Instagram itu ini nih kontennya, yang persegi nih. Oke. Kita juga bisa langsung milih yang di sebelah sini atau kita bisa pilih yang di konten Instagram sini. Bebas Bapak Ibu. Saya pilih yang ini. Tapi Bapak Ibu, ini saya close aja biar cepat. Yang kita gunakan itu adalah yang kertas kosong ini. Nih, kertas kosong ini. Kita cukup menggunakan kertas yang kosong ini, bukan desain-desain yang ada di sini. Bukan. Ya, kita bekerja, ketika kita membuat sebuah kanvatar, Mbak Dona, kanvatar itu selain diaplikasikan di carousel, bisa untuk apa lagi? Bisa untuk apa saja. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat quote-quote atau tulisan-tulisan motivasi yang menggunakan gambar-gambar kartun-kartun ya. Nah, itu bisa dibuat di Canva. Oke. Nah, ini layarnya saya besarin. Kemudian, kita hanya bermain di elemen, Bapak Ibu.
Untuk membuat sebuah kanvatar, kita hanya bermain di elemen sini, elemen ya. Yang pertama, silakan Bapak Ibu ketik dicari elemennya. Tentu saja ketika kita membuat ini harus ada muka. Pertama kita gunakan yang ini misalnya. Saya mau bikin yang ini yang pakai hijab. Elemen yang dibutuhkan apa aja? Bentuk blob untuk muka anak jilbab, bentuk mata, bentuk mulut, bentuk tangan, baju atasan, baju bawahan, rok, sepatu. Ini semuanya ada di elemen. Ya, jadi yang pertama elemennya, kita katanya bentuk mukanya blob. Kita ketik di sini BLOB. Tuh, BLOB ya, BLOB, bukan BLOP, nggak akan ketemu, tapi BLOB. Saya klik BLOB, blob. Kita pilih yang grafis. Ya, kita pilih lihat semua. Nah, akan banyak muncul bentuk-bentuk yang seperti ini. Kita pilih yang mana? Nah, yang kita pilih itu adalah blob yang seperti bentuk muka. Berarti bulat. Nggak mungkin petak ya, walaupun ada juga kartun-kartun yang mukanya petak. Tapi kita gunakan bentuk blob yang bentuk muka. Bulat kah, lonjong kah, atau hampir-hampir apa namanya, kayak oval gitu, bebas. Tapi kalau misalnya bentuk mukanya petak kan nggak lucu. Nah ini dia, ini ya. Saya klik di sini, ini kita bisa gunakan yang ini, Bapak Ibu. Ini kan bulat. Yang mana lagi Mbak Dona bisa? Kita bisa pilih kita cari lagi yang bulat-bulat. Tadi di atas ada sih. Nah, ini misalnya ya. Ini juga bisa bulat, tinggal diputer. Tapi warnanya bukan warna ini, bukan warna kulit. Warnanya bisa diganti tapi ya. Nih, warnanya kita bisa ganti dengan warna kulit. Tuh. Ya, ada 1, 2 bentuk-bentuk yang bisa dijadikan bentuk muka. Cari lagi. Kita pilih blob. Kenapa nggak yang bulat-bulat aja, Mbak Dona? Ya, tergantung sih Bapak Ibu ya. Kenapa, Bu? Ini mau buat apa, Mbak? Saya baru masuk. Kita mau buat kanvatar, Bu. Oh ya. Iya, ya. Kita buat kanvatar untuk yang baru masuk nanti bisa disimak dari awal rekamannya ya. Ya, Mbak. Oke. Nah, ini juga Bapak Ibu. Nih, ini ada bentuk-bentuk juga ya, bentuk bulat. Jadi beberapa model ya. Nanti kita akan gunakan satu-satu model-modelnya ini ya. Ini bisa diganti warnanya. Warna kulit juga. Kulitnya boleh agak gelap seperti ini atau warna kulit yang ini ya, tergantung kesukaan masing-masing. Untuk yang baru masuk kita mau bikin yang kayak gini nih, Bu. Nih, namanya kanvatar yang ini. Ya, sudah saya bagikan linknya di Google Classroom. Bapak Ibu bisa buka di Google Classroom-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya akan gunakan satu dulu. Ini nanti akan ini saya singkirkan dulu bentuk muka yang ini juga. Oke, saya pakai yang ini dulu. Nah, ini bentuk mukanya Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu dagunya kurang lurus, boleh dilurusin. Oke, seperti ini. Sekarang kita mau bikin anak jilbabnya. Nah, anak jilbab ini caranya adalah kita duplikat. Ini kan bentuk ini kalau kita blok sekali, maka ada muncul tulisannya di sini duplikat, kemudian ini hapus ya atau titik 3. Kita bisa klik ini duplikat, maka dia akan muncul 2. Tuh. Ya, yang sama banget. Sekarang ini kita tinggal ganti warna. Saya mau ganti warnanya dengan warna hitam. Oke, kalau sudah tinggal kita besarin sedikit, baru kita timpa. Nah, ketutup ya. Sekarang kita masuk ke posisi, baru kita mundurkan. Nah, jadi deh anak jilbab. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini kita seperti ini. Kalau ini tadi bentuk mukanya, ini agak-agak apa namanya, menyudut ya, menyiku dan menyudut. Nah, kalau yang ini bentuk mukanya bulat.
Oke, sudah ada muka, sudah ada anak jilbab, sekarang jilbabnya lagi. Nih, yang ini nih. Nih, ini jilbabnya nih. Nah, bagaimana membuat jilbabnya? Kita pilih blok yang bentuknya ini. Ini bentuk jilbab. Kita tinggal atur mau warna jilbabnya apa. Saya mau warnanya misalnya sage-sage hijau-hijau gimana gitu. Ya, kita cari. Oke, misalnya saya mau warnanya ini ya. Hijau wardah. Oke, sudah. Sekarang dia menutup lagi nih Bapak Ibu. Kita klik posisi, kita klik mundur lagi. Nah, jadi deh ya hijabnya ya. Kita tinggal atur aja posisinya. Mau dikecilin lagi boleh. Oke. Mbak Dona jilbabnya kecil banget. Bisa ditambah nggak? Bisa dong. Kita tinggal atur saja. Misalnya saya mau ambil yang ini. Ya, ini tapi kita warnanya ini kita samakan dengan warna yang di atas tuh. Ini juga. Jadi agak panjang dan mengembang-ngembang. Nih ya. Nah, kalau mau dianya bawahnya ada siku-siku gitu, kita bisa tambahkan. Pokoknya ini bisa dengan segala macam bentuk ini kita bisa bikin bentuk jilbab ya, Bapak Ibu ya. Saya mau bentuknya yang kayak gini, tambah bagian bawahnya gimana? Oke. Ini berarti ini misalnya ini saya hilangkan. Ini tinggal saya tambah di sini. Terus ini saya ganti warnanya dengan ini. Nah, jadi deh. Mundurin. Oke, begitu. Atau dia kayak gini di sini atau di sini. Ya, tergantung Bapak Ibu maunya bentuknya seperti apa. Kalau ada yang mau pingin seperti dianya jilbab yang diputer-puter, boleh juga diatur. Ada yang mau dianya syar'i, saya juga kayak yang tadi saya. Oke. Sekarang gimana bentuk matanya, gimana bentuk mulutnya. Bapak Ibu bebas ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka kasih mata, Bapak Ibu bisa ketik di elemen kacamata. Kacamata. Nah, ini banyak sekali muncul bentuk-bentuk kacamata. Kita bisa pilih salah satu, misalnya saya mau pilih yang ini. Ini saya kecilin dulu. Saya letakkan di sini. Terlalu kecil. Oke, ya jadi biasanya kan ada yang bikin kayak gitu ya. Nggak usah pakai mata-mata, kasih kacamata aja. Atau kita mau kasih kacamata, dia kacamata yang hitam, boleh juga. Ya, ini saya hapus, saya kasih dia kacamata hitam. Nah, kita letakkan di sini. Tuh, ya. Mulut gimana mulut? Mulut kita ketik di sini garis lengkung. Saya biasanya suka pakai garis lengkung aja. Sebenarnya banyak bentuk mulut ya, tapi Bapak Ibu boleh pilih yang mana aja sih. Kalau saya lebih suka yang pakai garis lengkung begini. Kita kecilin. Kita ganti warna merah. Baru kita letakkan di sini. Ya, diatur. Nah, jadi ya tuh ya. Kalau Bapak Ibu mau bikin dianya misalnya mulut gimana, mulut aja gimana. Banyak sih, kita ketik aja dia mulut tuh muncul. Ya. Kalau misalnya saya mau gunakan bentuk blob juga banyak ya Bapak Ibu, bentuk blob yang love. Ada beberapa yang bisa dijadikan mulut, bentuk mulut. Misalnya
Nah, ini juga bisa nih. Ini biasanya untuk orang yang kelihatan seperti ketawa. Kita tinggal ganti aja warna merah. Saya singkirin. Saya letakkan di sini. Tuh, jadi seakan-akan dia lagi ketawa sinis gimana gitu ya. Ada juga. Ini banyak yang di sini nih. Nah, ini bisa juga, tinggal kita balik. Kalau ini benar-benar kelihatan ketawa dianya. Tuh, dari sini aja udah kelihatan. Tuh, ya. Nah, tergantung Bapak Ibu maunya yang mana yang Bapak Ibu suka. Kalau misalnya mau yang ini udah selesai, sekarang mukanya udah selesai. Tinggal bajunya lagi. Ini saya blok dulu, nggak saya gabungkan, saya kecilin dulu ya, untuk biar saya bisa meletakkan bajunya. Bajunya seperti apa? Kita pilih lagi di elemen, kita ketik di elemen itu maunya apa? Gamis, baju panjang kah? Baju panjang, saya ketik aja baju panjang. Nanti akan muncul banyak sekali bentuk baju panjang, misalnya ini. Tuh ya. Tinggal kita letakkan di sini, kemudian kita mundurin. Nah, jadi. Ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mau cari yang lain itu juga bisa, udah banyak banget. Mau baju yang seperti apa? Ada. Saya mau yang lain, Mbak Donald, ada nggak? Ada dong, banyak. Kita pilih aja di sini. Mau pilih dia yang pakai rok. Kalau pakai rok berarti atasnya baju biasa. Saya letakkan ini. Ini saya pangkas. Ambil satu. Saya letakkan di sini. Kita mundurin. Nah, kemudian bawahnya apa? Bawahnya kita kasih rok. Tadi ada rok ya. Jadi, oh ya Bapak Ibu. Jadi sekreatif mungkin, semuanya sudah disediakan di Canva. Terus apalagi yang kurang? Tentu saja yang kurang tangannya, tangan sama sepatu. Sekarang kita cari sepatunya dulu. Saya ketik di sini sepatu. Tuh, banyak muncul sepatu. Saya tinggal pilih salah satu aja. Misalnya saya mau pilih yang ini. Saya tinggal sesuaikan warna sepatunya dengan warna jilbab. Nah, sudah sama. Tinggal saya geser ke bawah. Kemudian saya mundurkan. Oh, ya. Sekarang apalagi yang kurang? Yang kurang adalah tangan. Saya ambil di elemen. Elemen saya ambil blok lagi ya. Sebenarnya ada bentuk tangan juga ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketik tangan di sini akan muncul juga. Tapi saya lebih senang pakai bentuknya yang bulat, biar nggak kelihatan seperti manusia banget ya. Jadi kita biasanya pakai yang model-model blob aja. Kita pilih bentuk tangannya yang mana aja sih boleh, Bapak Ibu, bebas. Tapi biasanya saya lebih suka yang bulat. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Dan kita samain warnanya dengan warna kakinya. Jadi warna kakinya itu ini. Warna kulitnya lebih hitam ya. Saya ganti warna kulitnya berarti dengan ini juga, biar sama. Jangan seperti kelihatan pakai ini, pakai bedak merkuri ya. Oke. Ini saya copy. Letakkan di sini.
Nah, jadi saya mau letakkan tas di tangannya. Saya tinggal ketikkan di sini tas. Oke, ini ada muncul. Saya ambil saja ini, kita samain dengan warna jilbab lagi biar matching ya. Matching, matching, matching. Oke, kita letakkan di sini. Dah, jadi Bapak Ibu, sekarang tinggal kita kelompokkan semuanya. Kemudian kita klik kelompokkan. Nah, sekarang dia udah bisa bergabung tanpa tanpa berpisah-pisah lagi. Nih, kalau saya geser-geser ini udah tergabungkan dia Bapak Ibu. Inilah dia Kanvatar Bapak Ibu, kita sudah jadi Kanvatarnya satu. Gimana Bapak Ibu yang hadir di sini? Apakah sudah jadi Kanvatarnya masing-masing? Kalau sudah, boleh Bapak Ibu klik bagikan, kemudian Bapak Ibu klik unduh, ya, unduh di sini. Nah, Bapak Ibu unduhlah dalam bentuk PNG, kemudian klik latar belakang transparan. Nah, dengan latar belakang transparan ini, Bapak Ibu nanti yang putih-putihnya ini nggak akan ada. Ya, cuman manusianya ini aja yang ada. Kemudian kita klik unduh. Ya, selesai untuk Kanvatarnya, bisa kita aplikasikan langsung dengan ke karusel Instagram. Enggak, kalau sampai sini ada yang mau bertanya? Mbak, cara kelompokkan sekali lagi. Oh, Ini cara kliknya. kelompokan. Cara kelompokan Ibu, itu Ibu letakkan kursornya di ujung sini, klik 2 kali, tep-tep, baru tarik. 2 kali ya? 2 kali sampai muncul, ini saya pisahkan dulu ya. Nah, jadi kalau kita klik di sini, kursornya, kita klik 2 kali, tahan ya. Klik 2 kali, tep-tep, tahan sampai muncul. Nah, yang ini nih, kotak tuh. Iya, ya. Oke, nah kita tarik semuanya sampai ke bawah. Nah, kalau sudah nanti akan muncul tulisan, ini saya tarik ke bawah, dia sudah bergabung banyak-banyak kotak-kotak kayak gini, kita klik kelompokkan, ada tulisannya nih di sini kelompokkan. Ketemu Bu? Iya, ya. Oke. Berarti waktu kita klik itu langsung keluar kelompokkan, Pak ya? Iya, ada tulisannya. Ya, jadi kalau kita sudah klik sampai muncul semuanya itu akan ada tulisan kelompokkan. Iya, Mbak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Berarti Mbak, waktu pertama kita mulai tadi kita ketik ini ya di beranda Kanvatar itu. Bukan Bu, kita gunakan, kita cukup gunakan nggak ada Kanvatar, nggak ada di beranda. Ya, kita masuknya ke beranda, itu kita ke kiriman Instagram gunakan kertas kosongnya aja. Kita cukup bermain di elemen. Ini kita bikin sendiri Bu, semuanya ini Bu. Oh iya, iya. Oke. Ibu Betty Kurniasari, silakan. Ya Mbak, mau tanya, tadi kan di pencarian itu tadi pilih kiriman Instagram ya? Iya, kiriman Instagram Bu. Tapi kita nggak pakai desain kiriman Instagram, kita cuma gunakan kotaknya aja. Gimana Bu? Kalau nggak ada kiriman Instagram, pilih yang mana ya Mbak? Konten persegi Instagram Bu. Kalau tidak ada. Konten Instagram persegi itu ya? Iya, benar. Kita cuma gunakan kertasnya aja kok Bu. Iya. Sebenarnya Bapak Ibu boleh aja gunakan bukan konten Instagram ya, tapi biar lebih enak sih saya lebih suka gunakan yang ini. Dia bentuknya persegi. Karena kita cukup karena kan kita cuman pakai kertas putihnya aja begitu. Jadi pencarian nggak ada. Iya, konten persegi ya Instagram ya. Ya, makasih Mbak. Sama-sama. Gimana Bapak Ibu yang sudah jadi Kanvatarnya, boleh Bapak Ibu share-share di grup WhatsApp kita ya. Nah, ini dengan satu bentuk ini aja Bapak Ibu, saya bisa bikin banyak model ya, banyak ekspresi, banyak model, banyak baju ya. Misalnya ini saya copy, saya mau bikin dianya. Nih, saya pisahkan dulu. Saya mau bikin dianya nggak pakai hijab.
Nah, gimana kalau misalnya nggak pakai hijab? Berarti ini saya hapus hijabnya, saya hapus anak jilbabnya, saya hapus matanya, saya hapus mulutnya. Tinggal di sini saya ketikkan di sini rambut. Tuh, ya. Mau cewek atau cowok, ini mau dijadikan cewek atau dijadikan cowok, macam-macam. Nah, misalnya saya mau jadikan dia cewek, ya udah kita kasih yang ini mukanya. Tuh, jadi, ya. Nah, tinggal kita kasih matanya. Nah, ini cocok kayaknya kacamata petak nih. Kita lihat di sini kacamata yang petak. Coba. Kotak. Kotak atau petak sih? Kacamata petak. Petak. Tahu dia kacamata petak. Nggak tahu. Nggak ketemu kacamata petak. Persegi mungkin ya. Kita geser aja. Nah, ini cocok kayaknya. Oh, ini nih kacamata petak. Aduh, serem ya. Kayak ini. Kayak ibu-ibu jahat, ibu guru-guru jahat kacamatanya. Coba kalau yang ini. Oke. Kemudian kita kasih, kalau misalnya saya mau pakai dia mulut. Ini ada, mulutnya lagi apa, lagi tersenyum. Nah, kita bisa pakai yang ini. Nah, jadi ya, tambahkan leher, jangan lupa ya, ini kosong. Nggak kelihatan sih sebenarnya, tapi bisa kita tambahkan leher juga di sini. Nah, itu muncul. Tambahkan aja di sini. Mbak, memang harus di ini ya, kiriman Instagram judulnya. Gimana, Bu? Yang tadi waktu kita pertama jadi di apa namanya di beranda. Konten Instagram, Bu. Nggak harus sih, Konten. Bu. Boleh gunakan presentasi, boleh gunakan apa saja, karena kan memang yang digunakan kertasnya ya. Iya. Jadi bebas-bebas aja sih. Besaran. Ini gimana? Ada ininya ya. Nah, ini bisa kita pangkas. Jadi hilang. Tuh. Oke, kita letakkan di sini. Mundurin. Nah, jadi. Oke. Mbak, waktu ambil wajah tadi apa ya? Udah lupa nih. Blob, Bu. Blob. BLOB. Di elemen ya. Iya. BLOB. Sepatunya. Nggak apa-apa, sepatunya cocok dengan baju. Dengan bando. Oke.
pastikan Bapak Ibu ketika membuat kartunnya ini itu simetris ya, jangan misalnya Bapak Ibu besarlah kepala daripada kaki atau besarlah badannya daripada kepalanya ya. Jadi kesimetrisan itu penting. Nah, jadi ya, padahal saya ambilnya tadi dari sini, tapi mukanya, tapi jadi juga manusia yang tanpa jilbab. Ya, itu juga yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika gunakan ini untuk yang buat laki-laki. Nah, sudah saya bagikan elemen-elemen apa yang dipakai, Bapak Ibu bisa cek di Google Classroom. Ini misalnya mau bikin yang kayak gini, elemen yang dibutuhkan apa? Bikin yang seperti ini, elemen yang dibutuhkan apa? Ini juga ada modelnya bapak-bapak banyak. Bentuk mata, bentuk menhair, mata. Ini elemen bentuk, elemen blob. Nah, ini ya. Ini kalau dia lagi duduk, ini semuanya saya pakai blob. Ini bapak-bapaknya kalau pakai peci. Oke, Bapak Ibu, ini sudah selesai kita kanvatarnya. Ini saya unduh dulu. Jangan lupa unduhnya latar belakang transparan. Sekarang kita akan masuk kepada pembuatan bahan ajarnya, yaitu kanvatarnya. Sampai sini Bapak Ibu yakin nggak ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Mbak Dona. Silakan Bu. Ya mohon maaf mundur ke belakang terkait blot untuk jilbabnya itu tadi Mbak Dona milih yang mana ya? Kok saya beberapa yang saya pilih kok kayaknya aneh untuk pemasangan jilbab. Itu sebenarnya ketika kita pilih bisa disesuaikan. Mama hapus. Bisa kita sesuaikan, kita puter-puter Bu. Nih ya, saya pilih blob. Blobnya tadi saya pakai yang ini nih Bu. Nih. Jilbab itu yang ini. Cuman kan bentuknya kayak gini nih. Nah, ini saya puter. Saya puter jadi bentuk atasnya di bagian atas. Nih, jadilah dia jilbab. Itu Bu. Oke? Oh, jadi dia masuk di tengah gitu ya? Jadi dia masuk di bagian tengahnya. Nah, misalnya saya ini kan kalau bentuk jilbabnya kayak gini ya. Nah, kita bisa bikin bentuk jilbab itu tuh macam-macam. Ini mau saya ganti deh. Saya ganti bentuk jilbabnya. Misalnya ini saya pisahkan dulu. Ini saya buang jilbab ini buang. Saya pilih bentuk jilbab yang lain. Bentuk jilbab yang dililit-lilit, misalnya pasmina ya. Berarti kalau pasmina kan dianya modelnya agak ini. Saya puter. Nih, saya letakkan kayak gini dulu. Terus saya letakkan di belakang. Posisi. Ya, ini pas di kepalanya, tapi posisinya kita mundurkan sekarang. Sampai bagian belakang sekali. Nah, oke. Maju deh. Nah, ini kan agak lucu nih ya, kita bisa atur. Nah, kita bisa tambahkan lagi. Misalnya saya mau tambahkan satu lagi. Ya mau tambahkan ini satu lagi. Nah, ini kan nggak sama nih. Ini kita kecilin dulu. Warnanya nggak sama. Jadi warnanya ini harus disamain gimana? Kita klik ini, samain warnanya dengan sebelahnya, baru kita mundurin. Oke. Nah, kita atur deh. Nah, gitu. Gitu, Bu. Jadi, bentuk jilbab itu mah disesuaikan aja maunya seperti apa. Baik Mbak Dona, makasih. Sama-sama. Mangga Bapak Ibu, tidak ada lagi yang ingin bertanya terkait ini? Kalau tidak ada lagi, kita akan lanjut ke karuselnya. Sebenarnya ini menyenangkan banget nih membuat seperti ini ya, karena memang di Canva itu sudah ada, tapi kita bikin ini kan punya kita sendiri. Nah, ini bisa kita
upload di media sosial, nanti di bagian bawahnya kita bikin tulisannya design by Bapak Ibu sendiri ya, gitu. Oke, sekarang saya akan lanjut ke carousel Instagram. Carousel Instagram itu apa? Untuk yang baru hadir, saya akan kembali mengulang. Carousel itu adalah ini, nih ya. Jadi model materi pembelajaran yang kita letakkan di Instagram. Jadi modelnya seperti ini. Untuk Bapak Ibu yang penasaran, boleh melihat di IG saya, di Instagram saya. Nih, ini juga nih carousel. Ini yang tidak pakai hijab, kan patarnya. Oke. Kemudian ini yang bapak-bapak. Ini yang tidak, nah ini cara mengatur waktu, menjaga kewarasan. Terus hukum 1 termodinamika. Nih, ya. Nih. Oke. Hal-hal misal liburan semester tapi dilarang libur. Itu. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ini kan yang saya buat ya, kalau Bapak Ibu lihat yang ditandai, di bagian yang ditandai, itu akan banyak sekali. Bapak Ibu tinggal geser-geser aja ke bagian-bagian bawahnya, melihat contoh-contoh kanvatar dan karusel dari teman-teman pelatihan sebelumnya. Ya. Tapi agak jauh sedikit ke bawah karena memang untuk level 2 ini sudah lama sekali kita tidak buka ya. Ini masih kuisis banyak banget Bapak Ibu, ribuan. Ini banyak banget deh, pokoknya Bapak Ibu nanti bisa lihat ya di IG saya, Instagram saya, ini Guru Merdeka. Kanva cetar itu di bagian bawah lagi. Ini Guru Milenial. Mana lagi nih? Ini Miss, ini level Canva Super. Ini Canva Juara. Seru banget ngelihat hasil kerja Bapak Ibu yang di Instagram sini. Ramai banget. Ini dia. Nih, teks eksposisi. Ini udah banyak masuk ke karusel nih ya. Teks eksposisi bahasa Indo kelas 8. Ini yang dibuat sama Ibu Vijieni. Ibu Vieni, pengertian, ciri, belum mengenal audiens, struktur teks, contohnya. Aduh, selamat belajar, ini cakep banget. Ini juga tips belajar matematika efektif nih, lucu banget ya ininya ya, gemoy kan patarnya. Tuh. Ini keren banget nih. Tuh. Ini juga dana kas kecil nih, ini kan patar yang sudah dibuat. Tuh. Bapak Ibu bisa cek contoh-contoh yang dibuat sama teman-teman. Ini juga perangkat keras komputer. Nah, sekarang kita buat ya. Yang harus dipersiapkan tentu saja yang pertama adalah kanvatarnya. Ini mengelola kompetensi diri. Nah, cakep.
Yang harus Bapak Ibu persiapkan adalah materinya. Yang kedua kanvatarnya. Nih, pada keren-keren nih bikinnya. Tuh. Lucu-lucu. Oke, Bapak Ibu, bagaimana caranya membuat sebuah karusel Instagram? Yang pertama harus punya kanvatarnya. Yang kedua harus punya materinya. Yang ketiga harus punya akun Instagramnya. Nah, jadi ada 3 ya. Pertama materi, kedua kanvatar, ketiga akun. Kenapa? Kalau punya materi, nggak punya kanvatar, nanti apa yang mau dimasukin? Kalau punya materi, punya kanvatar, tapi nggak punya akun, mau masukin kemana? Ya, Mbak Dona, saya nggak punya Instagram, gimana bikin? Mbak Dona, saya nggak mau bikin, gimana? Silahkan masukin ke Instagram teman, saudara, anak, kakak, abang. Yang penting nanti yang dikirimkan ke Google Classroom untuk diperiksa tugasnya itu adalah link Instagram. Ya, jadi ini nanti kan Bapak Ibu sudah bikin nih. Nah, nanti kan ada link. Linknya itulah yang dikirimkan ke sini. Ke sini. Ya, kan yang diminta tuh link Instagram sama kursul dalam bentuk image. Oke, jadi kita tadi sudah bikin kanvatar, sekarang kita mau bikin karusel. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu, siap, boleh dilihat. Ini akan saya masuk ke beranda. Tadi ini sudah saya download ya. Sekarang saya masuk ke beranda kembali. Silakan ketik di bagian telusuri konten atau buat desain itu karusel. Ini saya ketik karusel. Agak berat nih jaringannya. Tuh ya, banyak banget contoh karusel. Banyak banget ya, saya tinggal ketik karusel aja, tinggal di enter. Karusel. Kalau yang kali ini kita bisa gunakan karusel. Ada macam-macam, ada berapa Bapak Ibu? Ada 3.449 template. Nah, 3.449 template. Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Ya, saya mau pilih. Misalnya, ini banyak banget materinya ya, tapi Bapak Ibu saya sarankan Bapak Ibu gunakan materi pelajaran yang Bapak Ibu punya. Saya mau pilih, kita cari materi ya. Materi saya adalah penyimpanan digital. Fisika nih ya, penyimpanan digital. Tinggal di enter, saya cari di ini. Nah, ini. Ini ya. Penyimpanan digital. Oke, nanti akan saya masukkan di sini ininya ya, linknya ya. Nah, saya pilih bentuk karuselnya dulu. Kita bisa lihat di sini ketika kita letakkan tanda panah di masing-masing kursor, di masing-masing template, itu ada berapa lembar. Kayak gini nih ya, ini ada 8, ini ada 9, ada 7, dan bentuknya juga macam-macam. Nah, seperti itu. Kalau digeser-geser, ini warna-warni, ini ada 10. Nah, saya pilih yang ini deh. Saya klik sesuaikan template ini, karena kita akan membuatnya di karusel Instagram, sementara ini bentuknya kan panjang, nggak cocok. Kalau karusel Instagram, itu bentuknya harus persegi, Bapak Ibu. Hati-hati, kenapa nggak cocok panjang seperti ini?
Nanti kalau kita kirimkan ke Instagram, itu jadinya kepotong. Jadi ini gimana Mbak Dona? Kita harus ubah ukuran. Ubah ukuran tuh klik di sini. Klik ubah ukuran. Nah, ini kan 1080 kali 1350. Yang 1350-nya kita ganti jadi 1080. 1080. Sama ya. Baru kita klik ubah ukuran aja, nggak usah salin. Nah, langsung berubah dianya. Oke, saya akan pilih di sini judulnya penyimpanan digital. Hilang. Bapak Ibu, suara saya aman? Di sini kenapa saya tiba-tiba menghilang? Halo? Suara saya masih kedengaran nggak Bapak Ibu? Terdengar dengan jelas. Oke, baik. Nih ya, penyimpanan digital. Saya ngambilnya dari sini. Penyimpanan digital atau digital storage pada dasarnya adalah penyimpanan informasi digital. Nah, ini jangan lupa kasih judul bagian atas penyimpanan digital, terus yang di sini juga bagian atas ya, carousel penyimpanan digital. Oke. Ini kita boleh cari macam-macam jenis atau jenis ya, jenis penyimpanan digital. Dan kita kasih elemen. Saya ketik di sini digital storage. Grafis, pilih yang mana nih? Ini aja. Oke. Oke, sudah judul depannya sudah. Kanvatarnya kita masukin kemana Mbak Dona? Kita bisa letakkan di mana saja. Nah, kanvatar yang tadi saya akan pilih unggah. Terus saya pilih unggah file. Saya ambil yang tadi sudah saya download. Nih, satu. Saya klik open. Nah, ya, dia sedang berjalan, tinggal saya tunggu sampai selesai. Nah, sudah muncul di sini ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa geser sampai dianya berada di bawah sini. Tuh. Boleh dibesarin seperti ini. Pak Dona terlalu rame, boleh dihapus. Yang mana yang mau dihapus? Saya akan ganti ini bentuknya seperti ini. Nah, saya geser ke atas. Mbak Dona, apakah harus ada karusel kanvatar? Iya dong, percuma kita buat tadi kalau nggak diletakkan di sini ya. Jadi harus ada dong. Usahakan jangan
ini ya Bapak Ibu ya, jangan hantam-hantaman sama gambar. Hantam-hantaman itu tuh maksudnya sudah ada gambar sebelah sini, gambar sebelah sini lagi gimana? Jangan rame banget lah. Tapi kalau itu sih tergantung Bapak Ibu sih. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu maunya desainnya rame ya nggak apa-apa. Nah, ini cukup. Oke, sekarang saya masuk ke halaman kedua, jenis penyimpanan digital ya. Nah, yang halaman kedua ini apa? Saya ngambil dari sini nih. Pada dasarnya, digital storage pada dasarnya adalah biasanya dengan cara elektronik. Nah, ini saya copy. Saya ambil di sini, saya letakkan. Oh, enak ya. Kemudian, perangkat penyimpanan biasanya mungkin pengguna ada program fisik yang relatif kecil. Oke, ini saya copy lagi. Saya letakkan di sini. Oh, nggak muat. Nggak bagus. Saya ambil ini aja, macam-macam. Beberapa perangkat penyimpanan portable. Berikut macam-macamnya. Oke. Yang pertama, saya copy hard disk drive. Copy di sini. Oke. Ini kita lihat ya. Hard disk drive berfungsi untuk menyimpan file untuk sistem operasi dan program perangkat lunak serta dokumen pengguna seperti foto, file, teks, dan audio menggunakan hard drive, menggunakan penyimpanan magnetik. Nah, ini saya ambil nih. Tuh. Kemudian di sini saya cari ya, di ini pasti ada hard disk. Tuh, ada ya di Canva. Wah, kita tinggal ambil aja. Nah, lanjut nomor 2. Nomor 2 di sini apa? Jadi nggak harus semuanya. Floppy disk. Floppy disk. Copy di sini. Oke. Sebuah perangkat penyimpanan file atau data portable yang jaya pada era tahun 90-an. Oke. Sini. Copy. Nah. Kita ketik di sini floppy disk. Tuh ya, ada ya. Oke, ada dong. Disket.
Terus nomor 3. Tape drive. Wow. Oke. Berbasis pita magnetik. Saya ambil semuanya nih. Di sini kita copy. Seperti apa gambar tape drive? Coba ada nggak di Canva? Kita ambil gambar di sini aja. Copy ya. Di copy. Seperti ini, baru saya tempel. Muncul. Kita tunggu sampai selesai, biar saya bisa klik edit gambar. Kemudian saya klik penghapus latar belakang. Nah, oke. Ini kayaknya lebih bagus di atas deh. Oke. Keempat, kita lihat 4 apa. CD, compact disc. Compact disc memiliki bahan yang ternyata bisa dialiri oleh listrik sehingga membuatnya bersifat magnet. CD akan menyimpan data, kemudian direkam. Nih, sampai sini. Nah, Bapak, ada yang mau ditanyakan? Bapak atau Ibu? Nah, di sini saya mau cari lagi compact disc. Oke, ada ya. Saya ambil ini. Terus masih adakah? DVD, USB, SD, SSD, penyimpanan cloud yang terakhir. Wah, masih banyak ya. Kita bisa ambil DVD. Ini saya copy.
Oh, enggak yang ini deh. Kita baca dulu. Data menggantikan pengalaman bisa. Oke, ini saya copy yang ini. Kita cari di sini DVD. Terus nomor 6. USB flash drive. Oke. Oke. USB drive. Ini dia. Tujuh. SSD. Panjang ya. Kartu SD dikembangkan oleh Sandi Sasiban berdasarkan kartunya sudah lebih dulu. Format kartu memori flash. Sampai sini deh. Kita cari di sini SSD. Terus masih ada lagi nih. SD card. Oh, SD card baru ini SSD, beda ya. Ini SD card. Nah, beda. Ini yang biasanya di handphone, memori. Karena masih ada, jadi ini akan saya copy, duplikat. Ini jadi 8. Oke. Ini saya copy yang ini SSD. Nah, oke, saya copy sampai sini.
Baru kita cari di sini SSD. Tadi ada ya, sudah ya. Mana nih ya? Oke nih. Itu yang ini aja. Satu lagi adalah storage cloud, penyimpanan cloud. Nah, ini saya cloud storage ini saya hapus. Saya ganti jadi gini. Ada satu lagi penyimpanan. Oke, penyimpanan digital yang paling banyak digunakan saat ini. Kalau kamu tahu, tulis di komentar ya. Nah, ini kita kasih sumber. Sumbernya kita copy, Ctrl C, kita bikin jadi QR code. Kita masukin URL, kita buat kode QR-nya. Nah, nih. Oke, kita letakkan di sini. Nah, jadi kita nggak plagiat ya, karena kita letakkan sumbernya di sini. Ya, tadi saya Bapak Ibu lihat saya banyak banget ambil materi dari sini. Nah, tapi kita tetap cantumkan sumbernya. Jadi tidak plagiasi. Oke, baru di bagian bawahnya kita bisa letakkan foto kita. Pakailah elemen foto. Atau kita bisa gunakan Canvatar yang lain. Saya punya Canvatar apa aja di sini. Ada ini Canvatarnya. Segini aja. Edit gambar, hapus latar belakang. Saya letakkan di sini. Nah, kita bisa tulis di sini, terima kasih.
Bawahnya tulis nama kita, Miss Dona. Dah. Selesai Bapak Ibu. Ada berapa? Ada 11. Nah, kita bisa hapus salah satu atau salah dua. Karena kenapa? Karena di karusel itu dia cuman, saya baru sadar ini 11 halaman. Di karusel itu maksimal itu 10 halaman. Karusel Instagram itu maksimal 10 halaman. Ini ada 11. Saya akan hapus bagian 1, 2, 3. Yang ini ya. Yang ini akhir saya hapus nomor 10 nih. Oke, jadi ada 10 halaman. Ini udah selesai Bapak Ibu. Tinggal kita klik bagikan, kemudian kita klik unduh. Unduhlah dalam bentuk JPG aja ya. Dan kemudian kita klik semua halaman. 10 halaman ini kita pilih unduh. Itu nanti jadinya adalah zip ya, berarti kita harus ekstrak lagi. Kalau Bapak Ibu nggak mau nggak mau ekstrak, Bapak Ibu bisa pilih unduhnya satu-satu. Tapi karena saya maunya langsung aja, jadi ini 10 halaman saya klik unduh aja. Ya, saya klik unduh. Kita tunggu sampai selesai. Nah, udah ya. Nah, jadinya bentuknya zip seperti ini, Bapak Ibu. Saya akan ekstrak terlebih dahulu. Nih, karusel penyimpanan digital. Ini saya ekstrak ya. Ekstraknya adalah klik seperti ini. Kita tinggal ekstrak here, klik kanan, kemudian kita pilih ekstrak here. Yes. 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 Yes to all. Harusnya yes to all aja. Nah, ini ada sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi sudah ada 10. Nah, yang 10 inilah yang Bapak Ibu masukin ke tugas yang pertama. Jadi kan tugas di Google Classroom-nya ada 2 ya. Yang pertama link Instagram, yang kedua karusel dalam bentuk image. Karusel dalam bentuk image-nya itu inilah 1 sampai 10. Kalau punya Bapak Ibu karuselnya 10 lembar. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu karuselnya cuma 8 atau 7 atau 5 atau 6, berarti nanti ada 6 gambar ya. Nah, sekarang gimana cara kita masukin ke Instagram? Saya pilih profil. Oke, klik postingan. Oh, kalau di ini nih, klik buat. Apakah di sini ada ya? Coba pilih dari komputer, bisa nggak sampai 10? Oh, nggak bisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba ya. Saya klik open. Geser, geser, geser. Bisa Bapak Ibu ya. Ini saya gunakan laptop ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau gunakan handphone juga bisa. Jadi nanti Bapak Ibu masuk dulu ke penyimpanan Bapak Ibu, unduh dulu ya. Unduh dari Canva-nya, atau Bapak Ibu kalau sudah punya Canva di handphone langsung masuk ke Canva, nanti unduh dari proyek Bapak Ibu. Kalau tidak ada Canva di handphone, Bapak Ibu bisa pindahkan gambar dari laptop ke handphone Bapak Ibu. Ya, banyak cara untuk memindahkan gambar dari handphone dari laptop ke handphone. Ada banyak sekali ya, Bapak Ibu ya.
Nah, saya di sini gunakan laptop saya karena kebetulan Instagram saya ada di sini, ya. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Tuh, mulai dari yang pertama jenis penyimpanan digital. Lanjut, digital storage pada dasarnya adalah ini. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7. Nah, oke, ini dia. Terima kasih, Miss Dona. Kalau udah selesai, silakan klik selanjutnya. Nggak usah pakai filter-filter lah ya. Klik selanjutnya lagi. Tandai. Bisa tandai ya. Tandai di sini saya mau tandai. Bapak Ibu silakan tandai saya. Ini Denny Physical Handy. Tandai saya dan tandai Kang Dero. Misalnya saya mau tandai Bapak Ibu buat tandai saya. Bapak Ibu tinggal ketik saja nama saya Yulia Sari Dona. Tuh. Ya, ada 3. Satu lagi Fauzan Masri. Fauzan. MSR. Oke, ada 3 orang. Di sini Bapak Ibu ini ya. Bapak Ibu boleh kasih keterangan materi fisika kelas 12. Kelas 12 penyimpanan digital. Judul penyimpanan digital. Bawahnya kasih hashtag. Hashtagnya Canva Cetar Kelas. Canva. Ini banyak banget Canva nih. Bapak Ibu bisa pilih Canva, terus kita bisa pilih Canva Cetar Kelas. Nih ya, ada Canva Cetar Kelas, ada Canva Cetar, kita bisa Canva Cetar, kemudian Canva Cetar Kelas. Nih. Oke, kalau sudah tinggal klik bagikan. Nah, kita lihat dulu. Yang mana linknya terus yang diambil, Mbak Dona? Nah, kiriman telah dibagikan. Ya, postingan Anda sudah dibagikan. Bapak Ibu boleh. Oke, ini sudah. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini dia ya. Linknya yang mana ya? Linknya itu kalau kita masuk ke nih save link as atau copy link address, Bapak Ibu bisa klik copy link address, kemudian Bapak Ibu bisa kirimkan ke Google Classroom. Selesai Bapak Ibu untuk tugasnya hari ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu aman? Saya stop sharing terlebih dahulu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mbak Dona, kanvatar yang tadi kita buat unduh dalam bentuk apa? JPG boleh, PNG boleh. Untuk sementara aman untuk menyimak. Siap, siap, siap. Udah bingung Mbak mau nanya apa karena baru ini tahu materinya. Iya, nanti boleh disimak pelan-pelan ya Bapak. Bapak Ibu boleh juga nanti disimak lagi ya. Dari awal Bapak Ibu bisa simak. Siap, Mbak. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, oh ada yang ingin bertanya mungkin ya? Oh enggak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh buka kameranya. Kita ambil dokumentasi terlebih dahulu ya.
Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti di grup boleh juga. Untuk Bapak Ibu yang sudah selesaikan vatarnya, Bapak Ibu boleh share-share di grup WhatsApp ya. Jangan malu-malu untuk berkolaborasi, untuk berbagi inspirasi. Setelah ini saya akan langsung convert rekamannya menjadi video YouTube, nanti baru saya langsung bagikan. Ditunggu rekamannya. Siap? Siap, Pak Wahyu. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Ini ada beberapa yang kelihatan di layar saya, tapi ada juga yang tidak membuka kamera. Nggak apa-apa, yang penting ada namanya. Ibu saya Bu. Oh, Ibu saya Bu. Ya, di situ tulisannya Wahyu Hidayat. Oh, Wahyu Hidayati. T-nya saya nggak kelihatan. Itu juga Wawalia Sarman, saya pikir Bapak, ternyata Ibu Ibu Wahyu Hidayati dan Ibu Wawalia Sarman. Wawalia Sarman. Siap. Baik, Bapak Ibu. Boleh dibuka kameranya? Kalau tidak ada lagi yang membuka kamera, saya ambil dokumentasi. Siap ya? Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu, silakan disimpan fotonya untuk laporan pengembangan diri masing-masing. Kita cukupkan, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita malam ini ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya sampaikan sekali lagi, jangan malu-malu untuk bertanya di grup atau japri saya langsung ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya belajar, semangat terus, berusaha, jangan takut salah, pokoknya dicoba aja ya. Kalau tidak mencoba tidak akan tahu di mana letak kekurangan, letak kesalahannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Bapak Ibu, sampai ketemu lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.